Ya Pak. Masya Allah. Shalom. Makanya memang para polemikus ini, kenapa mereka tidak memahami ajaran Kristen? Ya di satu sisi ya, beberapa pandangan saya lah, istilah-istilah di dalam Quran tidak memiliki kaitan dengan istilah di dalam Alkitab. Contoh tentang Tuhan dan Allah, tentang arti kata firman, antara Kristen Iya. dan Islam itu nggak nyambung, nggak ada hubungan. Ini yang menjadi problemnya. Ditambah lagi mereka orang yang bisa membaca tapi nggak ngerti yang dibaca. Kalau kita kan orang yang membaca berulang-ulang sampai mengerti, baru kita mencuapkan. Kalau mereka kan enggak, penting baca, tapi ngerti nggak Betul. ngerti, yang penting baca. Kalau kita nggak ada gunanya kamu baca kalau kamu nggak paham. Karena supaya Iya, kamu bisa betul. melakukan, kamu harus paham dulu, itu caranya. Baru kisah-kisah Nabi di dalam kitab-kitab pun, dengan kisah-kisah Nabi yang mirip di dalam kitab mereka dengan kita, di dalam setiap kemiripan jauh lebih banyak pertentangan loh. Ada kemiripan sangat kecil, tapi dalam pertentangan itu lebih banyak. Makanya saya katakan bukan hanya bertentangan, bertempur. Di situ baru mereka juga nggak pernah mau cross check tentang apa yang mereka baca dalam kitab mereka. Contoh ya, kenapa sih para ulama kami suruh nggak boleh baca Alkitab? Ada apa sih? Nggak ada rasa penasaran. Seharusnya kan penasaran mereka kan. Apa sih yang dibilang ini sama Pak Iya ini? Apa sih kok disuruh-suruh? Soalnya Penasaran. gini Pak. Bacalah. Soalnya gini Pak, kalau di Kristen itu ada dua hal. Kenapa kita kritis? Kenapa kita semua belajar? Yang pertama tadi perintahnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu perintah. Jadi kita harus menggunakan akal budi, itu satu. Yang kedua, Tuhan kita berkata, ujilah aku. Ya kan Pak? Iya betul. Iya. Ujilah aku, ayo. Mari kita berperkara. Ya kan? Jadi kita orang Kristen ya begitu, kita ini mengenal, coba mengenal dia. Ujilah, memang begini apa yang dimaksudnya firman inkarnasi. Mari kita ini. Itu kita perintah. Kalau bukan disuruh hanya baca atau hafal, apalagi hafal ya Pak, parah banget tuh. Gitu Pak. Gimana Pak? Iya, betul. Kalau di dalam ilmu psikologi, menurut yang aku pernah dengar, membaca dan menghafal itu aktivitas yang masih pendek, sebenarnya rendah. Yang tepat itu memahami, menirukan, dan melakukan dan menirukan. Ya gimana kita bisa menirukan, melakukan kalau nggak paham? Ya susah. Kita diperintahkan Om ya, ujilah aku, selidikilah aku, ya kan Pak? Iya. Sebenarnya gini Pak, kita juga nggak boleh salah pahamin iman mereka. Di dalam Islam itu memang mereka itu punya pahala sendiri dalam rangka membaca ayatnya. Dengan baca pun mereka itu punya pahala. Jadi memang mereka membaca kitab itu yang diincar apa? Pahalanya. Bukan mengertinya. Waduh. Ngerti nomor 2. Yang penting lu baca. Itu dapat pahala sendiri. Nah, ya, dan bacanya itu lah, dan bacanya kau tahu, perkata itu dapat pahala 10 kebaikan. Perkata. Nah, itu dia. Iya. Kalau Al-Fatihah ada berapa kata itu? Kalikanlah 10. Lanjut. Jadi goalnya mereka itu pahala, bukan mengerti. Ngerti masalah itu nomor 2. Nah, itu permasalahannya. Kalau menurut gue bukan masalah, itu apa namanya? Itulah perbedaan antara orang Kristen dengan orang Islam. Mereka itu nggak diwajibkan mengerti. Mereka nggak penting loh Hawarion itu siapa namanya. Hawarion itu ngapain habis setelah Yesus diangkat terus ngapain? Mereka nggak perlu tahu itu, nggak perlu tahu. Yang penting tahu aja Isa diserupakan titik. Diserupakan tujuannya apa? Nah, mereka nggak penting. Yang penting Quran titik. Nah itu membuat mereka itu jadi bergeraknya itu nggak leluasa untuk mengerti tentang firman itu begitu. Dan memang baginda Muhammad itu pun juga
Kalau lu ragu tentang apa yang telah kuturunkan kepadamu, tanya kepada pemegang kitab sebelummu. Disuruh bertanya kok. Nggak disuruh didebat. Nggak ada Muhammad debatin lah mereka. Enggak. Tanya. Kenapa tanya? Kalau gua punya anak gua tuh main-main sama orang yang ngaco, gua larang. Jangan kamu main sama dia. Bukan disuruh nanya. Kok disuruh nanya? Ya kalau nanya kami jawab. Kami akan jawab itu. Tapi setelah dijawab dibilang apa? Injil udah dipalsukan. Injil udah nggak asli lagi. Ntar yang gue tanya, nanti ditanya siapa nulis Injil? Nggak penting. Gue sedih loh ngeliatin orang Muslim polemikus. Bukan Matius yang nulis, bukan Markus yang nulis. Lalu siapa yang nulis? Nggak tahu. Terus lu bisa bilang bukan dia. Itu satu. Nomor kedua, emangnya surah Al-Baqarah ayat 234 siapa yang nulis? Surah Al-Fatihah ayat 1 siapa yang nulis? Emang tahu yang nulis itu siapa? Mereka bisa menyebut kalau kitab Matius nggak jelas siapa penulisnya. Memangnya surah Al-Ikhlas siapa yang nulis? Ayat pertama. Ada nggak dijelasin? Nggak ada kok. Mereka lupa dirinya juga, mereka nggak ngerti siapa yang nulisin kitab-kitab mereka masing-masing. Nggak detail kok mereka ditulisnya. Surah Al-Baqarah ayat 24 siapa yang nulis? You name it, siapapun itu nggak ada yang nulis. Ya ini, mudah-mudahan ada Islam di sini. Quran itu tidak jelas siapa penulisnya. Jadi kalau jelas, tunjukkan siapa yang nulisin Al-Baqarah ayat 24. Bahkan yang situ loh si Munim Siri yang bilang Quran itu dikanonisasi di Mesir itu tahun 1924, itu aja mereka nggak tahu loh. Nggak tahu Pak. Iya. Nggak tahu. Makanya orang-orang seperti Munim Siri itu paling dibenci sama mereka. Karena mereka itu kan, dia kan seorang historikal kan. Bukan seorang apa sih namanya? Gue lupa tuh istilahnya Munim Siri terkait sama mereka. Seorang konvensional. Oke. Islam konvensional pasti menolak tentang Islam historikal seperti Munim Siri. Karena Munim Siri belajar. Dia tahu persis Tritunggal yang dimaksud di Quran itu bukan Tritunggalnya orang Kristen. Baca, disuruh baca dalam Islam. Kamu jangan nuduh dulu. Biar supaya tetap tepat guna gitu loh. Omongan mereka itu tepat guna. Backsound. Backsound. Tepat guna. Memang orang-orang Muslim polemikus itu nggak tepat guna kalau ngomong gitu loh. Muslim polemikus yang gue bilang ya. Muslim polemikus, inget. Teman gue juga punya Muslim. Teman saya juga punya Muslim. Makanya kenapa gue sebut kalian tuh selalu Muslim polemikus. Muslim yang selalu berpolemik tentang kekristenan, kalian itu nggak pernah tepat guna kalau ngomong. Munim Siri bukan polemikus, dia historical. Jadi jangan bilangin dikit-dikit penistaan. Ya udah nggak usah debat, sholat aja udah 5 waktu, tarawih, udah diem, nggak usah ganjen sama kitab orang. Lu kalau ganjen kitab gua ya hak gua dong untuk menjawab, suka-suka gua. Kenapa? Ini ada Pak Anas ini. Apa mau kau sampaikan Pak Anas? Bertanyalah. Udah buka Anas, Tanyalah Pak Anas. Oke. Selamat siang Bang Edwin. Selamat siang. Ini apa debat dah habis dah? Tanya aja Pak. Tanya aja. Debat enggak ada ilmumu. Oh, tak tanya yang tadi. Sudah habis dah? Apa mau kau tanya? Pak Tanya lah. Aku aja yang nanya deh. Bapak. Bang, Kenapa orang Islam sulit banget memahami kalau Allah itu saya sekejap tu mau berbuka je. Sekejap lah saya. Tentang gimana bang? Soalannya? Kenapa ilah kamu nggak bisa menjadi manusia? Apa ilah kamu tidak bisa jadi manusia? Kenapa? Oh, kalau dalam
Ni saya sebenarnya tak suka nak buka dalil ni. Kalau saya bercakap tu pasti ada ni kan. Kita gunakan akal je lah kan. Islam, kalau Islam ni pasti jelas kan. Al-Quran menjelaskan, Jelas. Allah menjelaskan dia tidak akan menjadi seperti makhluk ciptaan dia kan. Tidak mungkin, sebab dia maha tinggi, maha kuasa, maha kuat, maha perkasa dan sebagainya lah kan. Kalau sudah sifat maha kuat, dia tidak mungkin jadi tidak maha kuat kan. Sifat contoh saya bagi satu kan. Tapi kenapa Ya, Bang. Allahmu, tapi kenapa ilahmu bisa jadi api di depan Bisa jadi api depan musuh ketika Musa. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tu kan, di tengah unggun api, di lembah, di sebuah lembah kan, di unggun api, di sebalik batang pohon kan. So sebenarnya menunjukkan satu kawasan. Bukan bermaksud Allah tu menjadi api, Allah tu menjadi Jadi- pohon, Allah tu menjadi lembah, bukan. Kan itu hanya menunjukkan kawasan. Bukan cara keistimewaan Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung Oh, jadi dengan yang istimewa Allah Bentar. subhanahu wa Kenapa ta'ala. jadi Ya, Bang. kenapa jadi Musa yang istimewa? Saya nanya apinya itu siapa? Api itu api ya bang. Api terus ada suara Api itu tuh api, bukan kenapa? maksud Tuhan jadi suara kan. Ayat tu ditulis suara tu daripada api ke apa? Ataupun daripada sebatang pohon? Ataupun daripada lembah? Di mana? Cuba tampil ayat tu kita baca tu. Ayo, coba tampilkan, tampilkan. Tampilkan tengok. Kita Ya, tapi harus jujur ya. tengok Tapi harus betul-betul. jujur ya. Ya bang. Oke. Boleh. Surah berapa? Oh, tak tahu saya bang, carilah ayat tu. Saya nak cari pula. Gimana? Kayak begini. Klik. Jadi, udahlah, gak usah kayak gitu. Dekat Jadi Tuhan kamu, Shake jadi, Google ada. Ya bang. ya jadi Tuhan kamu nggak bisa jadi apa-apa. Bukan nggak bisa bang. Kalau bahasa Indonesia nggak mau tu apa? Nggak mau. Tapi bisa. Nggak mau, tidak mau lah. Enggak, bukan ngemaunya. Saya kan nggak nanya tentang willingnya dia, tapi ability-nya dia. Bisa nggak? Bisa bang, tapi nggak mau bang. Hina bang, makhluk ciptaan ni kita kan. Air mani yang hina makhluk ciptaan ni. Mau. Gini bang, kita logika je bang. Kita logik ya. Kita perpandukan kepada Maha Kuat kan. Ini saya ambil satu contoh kan. Maha Kuat dia punya kan ada positif negatif kan. Berpasangan-pasangan kan. Kalau lawan Maha Kuat tu apa bang? Kalau pada bang, Gini. Maha Gini, Kuat Pak. lawan dia apa? Ya bang. Lemah. Lanjut. Lemah kan? Okey. Terus, Bermaksud Pak. dia tidak mungkin menjadi maha lemah sebab Maha Kuat tu melekat pada dia kan. So dia tidak mungkin jadi maha lemah. Contohnya macam manusia lemah kan, boleh dipukul, dihina, diherdik, ditampar, diludah, dibunuh, disalib dan sebagainya. Dia tidak mungkin menjadi sesuatu yang maha lemah. Dia sentiasa akan jadi Maha Kuat. Sebab kita ni semua ciptaan dia. Itu analogi yang mudah bagi saya. Sepanjang saya memberitakan Pakai analogi, firman Tuhan. pakai main analoginya Bapak ya. Iwan. Lanjutlah. Iwan, Pak Domba Iwan. masih Matuk noise. lagi. Bentar. Jadi Ya bang. Tuhan kamu bisa nggak jadi manusia? Itu kita masuk ke ranah bisa ataupun nggak mau. Bukan. Itu lain pula bang. Saya nggak. ya, Bang. Memang saya kan nggak nanya tentang willingnya dia, tapi ability-nya dia. Dia bisa nggak jadi manusia? Oh bisa tu. Bisa. Pada saya bisa lah bang. Bisa lah tapi tu di konsep abang beza kan, pada kami kan tu menjadi sesuatu yang tidak mungkin lah bang. Tuhan. Okay, kita beza tu. Gini, dia jadi manusia, tapi manusia yang kuat. Dia nggak bisa kayak gitu. Oh dia jadi manusia yang kuat. Baik dia turun sendiri je bang. Walaupun jadi manusia, dia je turun sendiri. Iya. Bisa nggak? Bro, Apa saya nanti? minta 15 detik karena saya mau out dulu ini. 15 detik aja. Okey, lanjut bang. Buat Anas. Berarti satu, Tuhan kita beda. Itu satu. Kedua, Anas Oh, iya, baca Bang. Anas kan pengen cari pengetahuan kan katanya.
Anas Ya, ya. baca di Amsal 8. Itu hikmat Allah jadi manusia. Jadi orang Yahudi juga mau mengerti soal inkarnasi. Hikmat Allah jadi manusia. Baca di Amsal 8 keseluruhan ayat. Ada 36 ayat. Oke, Anas. Oh, oke bang. Amsal 8, oke bang. Ya, Amsal 8. Oke. Makasih ya teman-teman. Nanti join lagi. Oke, betul. Terima kasih. Cuma itulah, pada saya kan konsep kita antara kita punya pemahaman kan pasti berbeza kan. Kalau kita berdiskusi itu cuma boleh berbagi wawasan. Kalau kita nak sama kan, saya rasa sampai kiamat memang tak selesai perkara ni. Daripada konsep daripada Al-Quran dan Bible itu sendiri kan. Kalau kita perhatikan. Sebenarnya cuma kita boleh berbagi sajalah pengetahuan daripada sudut saya kan, Islam sebenarnya. Pendapat saya begitulah. Jadi gini ya. Oh, oke. Jadi gini, mengapa Yesus harus hadir sebagai manusia? Karena memang dia ingin menolong manusia, dia ingin menyelamatkan manusia, membebaskan manusia. Makanya dia hadir sebagai manusia. Dan apa yang dilakukan Yesus itu tuh bukti kasihnya kepada kita. Itu cara pandang Kristen. Cuman ya kalau di Bro Anas, Allahnya nggak bisa menghadirkan firman-Nya menjadi manusia, bahkan nggak pernah berbicara langsung loh kepada baginda, semua melalui Jibril. Coba, ada nggak ayat Quran yang langsung Allah sendiri berbicara kepada baginda? Anas, ada? Oke bang. Tidak bang. Cuma kalau kita perhatikan ketika tu di balik tabir kan, kalau di peristiwa Isra Mi'raj kan, tu cuma Isra Mi'raj catatan. Bentar. Ya, bang. Bro udah pernah baca hadis nggak bahwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa real, tapi itu mimpi? Pernah baca nggak? Ada bang. Tapi kalau kita perhatikan tu kan mimpi daripada menceritakan mimpi pada sahabat kan. Loh, itu Tentang ada hadis. Ada dua hadis yang pernah aku baca mengatakan bahwa itu dia mimpi, bukan peristiwa real diangkat ke langit. Bahkan langitnya itu naik dari mana itu waktu itu? Isra Mi'raj itu, Bro. Naik dari mana bagi? Kalau tak silap saya, kalau saya pernah membaca tentang itu kan di setiap tahun memang ada ceramah tentang kan, Isra Mi'raj. Itu di Masjid Al-Aqsa kan. Terus itu, peristiwa di malam hari. Iya. Tapi kalau ada perdebatan di hadis kan, kita kembali ke Al-Quran je lah bang. Kalau kami umat Islam begitu lah bang. Kalau ada masalah di hadis, kita kembali ke Al-Quran. Kalau tentang Isra Mi'raj, kita boleh membaca di surah Al-Isra ayat 1. Itu je jelas sebenarnya tentang. Ya bang. Yang harus bro selesaikan gini bro. Kalau Isra Mi'raj itu memang naik dari Masjid Al-Aqsa, tapi Masjid Al-Aqsa itu kan dibangun setelah baginda meninggal. Bagaimana itu? Oh iya. Okey, betul. Kalau tentang Masjid Al-Aqsa yang kita lihat sekarang lah, ada bangunan batu. Okey. Coba bro search. Okey, tentang ada bangunan kan? Iya. Coba dulu. Yang kita lihat sekarang kan tentang ada bangunan dan sebagainya kan. Kalau kita yang sekarang kan sebelah tu kan jual kubah kuning. Sebenarnya kubah kuning tu bukan Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya, sebelah dia tu, belakang dia tu kan. So kalau kita teliti memang bukan yang macam sekarang. So ketika itu bermaksud masjid tu maksud tempat sujud. Kan, kalau ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan dia perjalanan malam itu ke peristiwa Isra Mi'raj, hanya dia bersujud di situ, barulah dibina di tahun oleh tak silap saya yang pertama sebelum Umar Al-Khattab tu. Itu yang dibina pertama Masjid Al-Aqsa. So bermaksud di zaman Umar Al-Khattab barulah jadi masjid, tapi bukan macam sekarang ada batu dinding tu, bukan. Bermaksud hanya tempat sujud, tempat solat. Itu maksud dia. Jangan abang katakan, oh kenapa ketika itu tidak dibina, tidak ada, baru dibangun. Bukan. Bermaksudkan memang sudah ada, tempat sujud tu memang sudah ada. Cuma bukan seperti yang kita lihat sekarang. Gini, bro.
Tempat Ya. sujud ini apa maksudnya tempat sujud? Tempat sujud bang. Masjid tu maksudnya sujud, tempat sujud. Tu maksudnya. Ya, jadi gini, Masjid Al-Aqsa itu dibangun 680-an. 680 ini 85. Sedangkan baginda Oleh- Muhammad oleh meninggal siapa? 632. Ya, oleh siapa 685 tu? Itu arsitektur, gaya arsitektur itu arsitektur Islam awal. Peletakan batu pertama itu 685, rampung tahun 705. Sedangkan baginda Muhammad itu meninggal tahun 632. Berarti ada 50 tahun setelah baginda meninggal baru Masjid Al-Aqsa itu dibangun. Okey, betul-betul. Itu 685 kan. Abang ada baca sejarah kalau Saidina Umar Al-Khattab membina masjid itu tahun 638 Masihi. Itu lebih dahulu kan. Nggak ada. Bermaksud enggak ada. Cuma saya beritahu lah kalau abang boleh membaca lagi. Bukan. Bermaksud hanya pembaharuan, pembinaan. So kita perlu faham dulu maksud masjid. Itulah tempat sujudnya Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu maksud, bukan bermaksud masjid tu sudah ada dibina begitu tinggi, tegak berdiri begitu. So kalau 685 kan diperbaharui. Kalau yang pertama kan tak silap saya lah. Ini tak silap. Bukan kurang. Makanya bro nggak pahami sejarah. Ini aku udah baca data ini. Itu peletakan. Okey, data di mana bang? 685 ini. Ya kau cari. 685. 685. Okey, 685. Okey, 685 tu siapa yang membina tu? Ya Islam. Tapi kan baginda Muhammad kan udah meninggal. Okey, dia iya, siapa nama dia? Pemimpin. Pasti ada seorang pemimpin kan? Ya Ketika walaupun itu. pokoknya Islam Mahmuluk itu. Iya. Okey, itu berbeza daripada segi apa? Bukan baginda Saya nak Muhammad. cari di mana. Itu Gimana? jadi baginda Muhammad udah meninggal 50 tahun baru Masjid Al-Aqsa itu diletakkan batu pertama loh. Karena Betul. udah dihancurkan itu. Cuma yang saya terang tadi faham kan tentang masjid tu maksudnya tempat apa, tempat sujud. So itu tempat sujud pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Tempat ketika sujud malam apa? Isra' dan Mi'raj tu Dengar. Bagaimana baginda Bang. Muhammad itu sujud di situ? Dari mana? Orang datanya dikatakan mimpi, bro itu. Iya, aku ada di mimpi gimana pula bang? Aduh. Kalau mimpi, kalau surah Al-Isra' ayat 1 abang baca? Aku udah baca ada 2 hadis mengatakan itu bahwa baginda itu ada di rumah. Tak tahulah saya bang kalau tentang hadis. Saya kalau berkenaan hadis ni kalau bercanggahan saya kembali Al-Quran. Namanya Hani. Iya, Umi Hani. Ya cuman ya itu Anas. katanya, bro. Ya bang. Aku mau nanya boleh? Tentang Azab 69 itu. Boleh. Gimana? Al-Azab 69 tentang Musa batu membawa lari baju Musa itu. Ya bang. Itu yang jadi nabi Musa atau batu? Anas. Tolak bang masuk dalam. Ya maksudnya Okey bang. Okey. Oh ya, tentang Nabi Musa. bajunya kan dibawa lari sama batu. Itu ada kisah dia. Kalau itu ada Ya, betul hadis kan? dia. Ya kisahnya kan itu batu itu membawa lari baju Musa. Itu yang jadi nabi Musa atau batu sebenarnya? Oh, itu kan Nabi Musa. Nah, batu bisa bawa lari baju itu dia pasti ada kekuatan dong. Seperti nabi dong, dikasih kekuatan dari Tuhan dong kalau gitu dong, dari Allah dong. Sebenarnya yang nabi itu Musa atau batu itu sebenarnya? Nabi bang, tapi kalau kita memahami kisah tu sebenarnya ada satu manfaat kisah di sebalik cerita sebenarnya. Tak kira lah batu ke apa ke yang bawa lari itu menunjukkan kekuasaan Allah kan. Sebenarnya ada kisah di sebalik itu. Iya, orang-orang kalau gitu kan misalnya batu itu dikasih kekuatan sama Allah, batu itu pasti nabi dong, jadi nabi dong.
Karena dikasih kekuatan langsung dari Allah. Itu mungkin sesuatu yang pelik, janggal kita membaca kan. Berarti Quran itu janggal dong kalau gitu. Kan harus pakai Bukan. logika kata Pak Anas. Maksud Berarti harus baca maksud kita saya kan, baik-baik dulu dong Anas ya. maksud saya kan kita membaca tu kan pasti ada manfaat kan. Tuhan menjadi manusia pun kita percaya, apatah lagi perkara-perkara lain yang menunjukkan kekuasaan Ini manfaatnya kekuasaan apa? Allah Manfaat kan. batu bawa lari itu apa Anas? Itulah menunjukkan kekuasaan Allah, dan itu maksudnya di sebalik manfaatnya cerita apa? tu kan. Cuma kekuasaan Allah. Masih Kekuasaan cerita. Allah itu manfaatnya apa maksudnya? Saya lupa bang kisah tu. Cuma begini yang saya ingat saya kan, tentang dia bawa lari itu bermaksud orang-orang ketika itu lah kan, menuduh Nabi Musa ni sesuatu perkara yang tidak diingini oleh Nabi Musa ketika itu. So pengajaran kepada kami, janganlah menuduh sesuatu yang tidak kita nampak. Iya, manfaat Melalui batu itu bawa lari baju penglihatan Musa kita. itu apa maksudnya? Manfaatnya apa baju Musa di bawa lari itu? Kalau batu tu kan menunjukkan kekuasaan kan, kekuasaan Tuhan. Tak kira lah batu ke apa ke. Janji kalau Tuhan hendakkan perkara itu berlaku, kami umat Muslim percaya bang, Allah tu maha kuasa. Tidak ada yang tidak terjadi. Emang ada ayat Qur'annya yang pernah Kecuali Allah memberikan kekuatan dengan kepada batu? izin Allah. Ya. Iya, emang di dalam Quran ada ayat Allah memberikan kekuatan kepada batu. Oh, kalau ayat tu tak adalah, cuma dia tentang umum lah bang. Allah tu maha kuasa. Itu kan sudah jelaskan di situ kan. Itu kan sudah jelas. Apa pun dia boleh buat kan, tak ada masalah kan tentang itu. Dia nak beri kuasa, dia nak izinkan makhluk hidup dengan perantaraan Nabi Isa AS pun boleh kan, dengan izin dia. Kalau Al-Quran tu jelas mengatakan dia menghidupkan burung dengan Siapa? izin Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa AS bang kan, tapi dengan izin lah. Kalau tentang Nabi Muhammad kan banyak mukjizat, cuma tidak inilah, itu kami panggil mukjizat, cuma tidak berlebih-lebihan dalam sebab tidak mahu perkara yang lepas berlaku lagi kan, menuhankan seorang batu Nabi. itu ada izinnya nggak dari Allah? Ya, Batu itu ada izin dari Allah pasti nggak? bang. Allah memberikan izin Pasti batu. bang. Lu mana Pasti ada bang. ayatnya? Sampai nggak Sesuatu ada yang ayatnya. memang ayat yang tu tak fokus pada ayat. Cuma kita secara umum bang, Allah tu maha kuasa kan, dia boleh buat kan, apa pun dia boleh buat kan. Apa faham tak maksud Itu saya? kuasa dari mana kuasanya? Kan nggak Kuasa dari ketahuan Allah bang, bukan kuasanya. kuasa dari jin lah. Loh, kan itu Kuasa dari Allah, ya, Bang. dapat bapak doang kalau gitu. Tidak. Bulan itu kan apa Memang itu? kita kepada Beneran perkara atau yang itu? tak masuk akal kan. Ya, Bukan, dongeng tu abang. atau Abang macam bukan? perkara yang tak masuk akal kan. Macam tu kan. Ya, itu dongeng Kalau atau bukan perkara-perkara menurut yang tak masuk akal, tidak bang. Kalau itu kuasa Allah, apa boleh buat bang. Takkan kita yang makhluk yang lemah ni jadi sombong pula. Kan? Emang di dunia ini Yesus pernah ada batu yang bisa berlari? Anas? Yesus yang manusia pun terangkat Emang di bang, dalam- abang percaya bang. Apa masalah bang? Bukan di dunia ini pernah ada batu yang berlari-lari. Oh, di dunia ini. Sejarah. Mungkin zaman Sejarah sekarang. Nah, Yahudi. itu maksudnya Sejarah pesan Yahudi aja. apa yang disampaikan Tuhan tentang Musa dan batu itu? Apakah dengan membelah manfaat, laut Pak, itu pengajar- masih kurang? Iya, manfaatnya apa? Buat ajaran apa yang di Okey, kasih ke- pengajaran daripada kami supaya janganlah menuduh sesuatu yang tidak kita lihat depan mata kita kan. Kalau ketika itu kan suatu tuduhan kepada Nabi Musa AS kan. Tapi saya tak perlu cerita lebih lah itu. Ini kan. Tidak ada maknanya, tuduhan kepada Musa, Pak. Memang bajunya Musa dibawa lari hingga akhirnya ketemu oleh umatnya Musa bahwa kemaluan Musa Aha. besar. Tidak ada kesan gimana? apapun di situ. Bagaimana? Gimana Hingga kemaluan kelihatan Musa apa? Iya, besar. Bahwa Besar. umatnya Musa itu melihat kemaluannya. Jadi nggak ada pesan yang diberikan itu, tapi diceritakan. Betul. Apa pesannya tentang kemaluan maksudnya? Okey, kalau saya baca sini kan, sebenarnya saya tak nak bahas tentang dia kan. Kalau Bani Israel jika sifat Yang membangkang, gampang-gampang. ketika Bani Israel kan membangkangkan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Musa. So Allah tidak enggan membiarkan utusan dia dicela. Kalau Nabi Musa kan mereka menyebarkan gosip bahawa Nabi Musa memiliki cacat badan.
Kalau Nabi Musa ni dia enggan mandi ramai-ramai kan. Kalau ketika itu kan Bani Israel dia mandi ramai-ramai kan. Panas. So kalau kita Bapak melihat tadi kan, bilang ada itu cacat di perlu percaya. mananya? Ada cacat di mananya Musa? Oh, tak tahu lah saya bang. Cacat lah, cacat. Nah, Bapak yang bilang tadi katanya. Nggak ada cacat itu ceritanya, nggak ngerti dia sekarang. Iya, panas ngarang Nggak ada, aja. nggak ada cacat, kadang-kadang nih. nggak ada cacat. Nggak ada. Gimana? Abang tahu di mana? Abang pernah jumpa Nabi Musa ke? Saya tahu Bukan cerita Bapak yang dari ngomong nggak ada cacat, makanya Bapak yang salah. Bapak Iya, berani sekarang ngomong ada gini, cacat makanya. tunjukkan dalilnya kalau Oh, Musa itu cacat. Bahwa umatnya Wih, malas ya bang bawa dalil memang melambat lah bang. Lah, Makanya sekarang gini. Bapak Anas itu masih Lambat bang. Kalau abang nak cari, abang cari sendiri ya. Klik-klik. Kita cuma diskusi ringan-ringan saja. Kalau nak cari itu saya panjang bang. Saya memang macam tu bang. Saya tak suka ni panjang. Buat apa saya tunjuk dalil kan? Nanti tak percaya juga. Cuma saya bagi petunjuk. Nanti abang klik, abang cari sendiri. Usaha tanda kejayaan bang. Coba dicari, taruh aja di kolom chat. Boleh. Yang baca. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut sampean itu Ismail di saat akan dikurbankan umur berapa ya? Oh, kalau dikorbankan tu tak silap saya masih remaja lah bang, tak silap saya. 18-an lah kalau. Tu saya kena baca balik bang. Kalau saya tahu dari Ustadz sudah menikah. Bukan remaja lagi. Sudah menikah. Iya, menikah 2 kali. Nikah 2 kali? Iya. Oh. Nah, berarti kau nggak tahu. Nanti aku ceritakan nggak enak juga. Ya, mungkin pendapat yang berbeza kan pada Ya, jadi kalau tafsir sudah dan, menikah, ahli ulama. karena sudah menikah, kemungkinan besar umurnya Ismail itu 30-an. 25 sampai 30-an. Cuma kalau tentang permasalahan umur dan apa pun itu kami cuma berbeza pendapat, kami tak permasalahkan. Cuma manfaat kepada kami daripada tu sebab bang Islam ni banyak manfaat. Cerita di Al-Quran tu memberi pedoman manfaat kepada kami. Kami tak ada digenapi ke dibatalkan ke, tiada kalau di Al-Quran. Cuma dimanfaat kepada kami tentang mengandungi hukum-hukum syariat kan. Sebab Islam ni tak mudah untuk yang kena cekal hati kekal. Hidup Cuma muda kalau susah, hidup banyak aturan tambah. aturan kan daripada Allah. Macam saya pun sebenarnya enak kalau di Kristian, apa stay je lah di Kristian kan, enak sebenarnya. Senang hidup kan, dunia dan akhirat. Semua Islam ni itulah. Susah untuk mewujudkan. So, kalau Nabi Ismail kan memberi pengajaran kepada kami tentang sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam kan, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengorbankan anak dia kan. So itulah kami melakukan dia sekarang, memperingati itulah hari raya korban kan, Aidil Adha. Itu perlu diketahui tentang perbezaan pendapat antara ulama umur berapa itu kan tidak dipermasalahkan sebenarnya. Kami ini sebenarnya amal dengan perbuatan. Amal tanpa perbuatan itu saya rasa masalah. Bro, Anda salah. Okey bang. Enggak, entar aku satu enggak sampai 1 menit. Anda salah. Hadis itu yang artikan malaikat yang ngutus Allah. Saya tanya. Hadis kan menafsirkan tentang Quran. Apakah Nabi Muhammad sendiri yang menafsirkan Quran? Gimana bang? Nabi Muhammad menafsir Al-Quran? Iya, ayat ini menjelaskan seperti ini, makanya para sahabat menuliskan. Rasulullah bersabda, itu penjelasannya tentang Quran. Nah sekarang saya tanya, apakah Nabi sendiri yang menjelaskan Quran atau dibantu oleh malaikat Jibril? Silakan. Oh, Nabi. Kalau malaikat Jibril kan menyampaikan pesan Tuhan. Berarti malaikat kamu Jibril gak tahu tidak berhak. apa-apa. Wah, jauh kali orang ini. Udah lewat lah. Oh, okey bang. Aduh, okey lah bang. Sudah mau berbuka. Okey, teruskan belajar. InsyaAllah kita dapat apa yang kita dapat. Bapak banyak belajar. Jadi Bapak nggak tahu apa-apa tentang Islam. Hadis aja Bapak katakan itu dari Nabi Muhammad.
Kalau ada umat Islam lain kamu ditempeleng, ngawur. Pukul berapa dah? Pukul berapa? Udah sesuka hatinya. Apa dia bang? Gimana Hadis aja? itu- Oke. Iya, Aha. hadis itu memang ucapan Nabi yang malaikat ajarkan untuk menafsir Quran. Bukan tafsirannya Nabi aja. Wah, parah lu, Bro. Oh, Banyak belajar bro ini tentang itu kan hadis. hadis mutawatir. Itu memang daripada firman Allah diterjemahkan melalui Nabi. Perkataan itu tentang tahap hadis. Tapi kalau hadis dia ada hadis sahih, hadis hasan, maudhu, daif. Itu kan bersandarkan kepada Nabi, perbuatan Nabi. Tapi yang paling atas, highest, bermaksud firman tu daripada Allah, penjelasan daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia berbeza dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran wahyu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Jadi apa cakap tentang hadis? Apa yang dilakukan Itu ya. Nabi itu, apa yang dilakukan Nabi itu yang hadis sahih semua itu dari Muhammad sendiri tanpa malaikat. Daripada Allah bang. Ya makanya Perbuatan. Allah Aha. memerintahkan malaikat untuk menjelaskan Nabi Muhammad. Itulah hadis. Itulah bedanya Quran dan hadis. Sama-sama diturunkan Allah, sama-sama dituntun oleh malaikat. Kau katakan bahwa hadis Gimana bang? Nabi, Malaikat Jibril menyampaikan hadis sama seperti cara penyampaian Al-Quran gitu maksud bang? iya, itu menjelaskan apa maksud dari Quran, ayat Quran itu. Oh. Berarti Nabi iya. Muhammad bisa mengartikan ayat Quran Backsoundnya itu. domba, backsoundnya domba itu. Makanya langsung tak kumatikan. Copyright. Oh itu pemahaman bang. Iya. Saya pun baru dengar ni bang. Pemahamanmu gimana? Oh kalau saya gini bang, saya tak tahu lah abang belajar daripada mana kan. Kalau Al-Quran tu memanglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, cara penyampaian dia. Kalau hadis, memang ada satu hadis tu perkataan dia daripada Allah. Ini hadis yang tahap atas lagi daripada hadis sahih. Bermaksud perkataan daripada Allah diterjemahkan melalui Nabi Muhammad SAW. Saya lupa nama hadis tu. Hadis mutawatir dah silap saya. Lepas tu, lain-lain selain daripada tu, hadis-hadis tu, itu disandarkan kepada Nabi, perbuatan Nabi. Tapi pengetahuan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak boleh buat-buat sendiri tentang perkara, contoh tentang Aku mau tanya hadis sama tentang Mas, hukum dan sebagainya. Ya bang? berapa tahun jarak antara Quran ditulis dengan hadis tahu? Oh, okey. Jarak antara Quran dan hadis ditulis. Bermaksud abang kena faham dulu waktu pengumpulan hadis oleh Berapa tahun? Imam jaraknya? Bukhari. Lebih kurang 200 tahun. Berapa tahun? Oke, sekarang yang kalau jaraknya Oke. 200 tahun baru dikumpulkan, yang harus kamu pikirkan, siapa yang memvalidasi bahwa hadis ini sesuai dengan perkataan baginda yang jaraknya 200 tahun dari Quran, di mana itu Quran juga ditulis setelah baginda Muhammad meninggal. Bagaimana kamu memvalidasi bahwa hadis ini benar-benar sementara jaraknya 200 tahun? 200 tahun loh jaraknya. Coba dulu. Okey, baik. Tentang hadis kita bicara kan. Kalau tentang Quran tu berbeza pula kalau saya nak jelaskan tentang bagaimana Al-Quran tu cara hafalan dan tulisan. Sama juga seperti Al-Quran, hadis ni sebenarnya bang. Dia berpandukan kepada hafalan. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu diperhatikan oleh sahabat. Kalau abang melihat ada sanad-sanad dan perawi kan, itulah sanad-sanad dan perawi. So itulah dalam Islam ada kritik hadis. Pastilah sanad-sanad dan perawi itu tidak sesuatu yang janggal tentang sanad dan perawi. Kan kalau dia ceritakan tu kan. Itu penting sebenarnya. Itu sebenarnya hadis tu di zaman Rasulullah. Cuma dia hafal, cuma ada yang menulis. Ada yang menulis di sama juga seperti Quran di pelepah-pelepah. So zaman berganti zaman daripada sahabat Nabi kepada generasi kedua iaitu tabi'in, para sahabat tabi'in tabi'un kan. So sampai kepada Imam Bukhari yang sempat bertemu dengan tabi'in, itu pun tabi'in tabi'un.
Gitu. So dia mengumpul hadis tu melalui sanad-sanad riwayat perawi-perawi yang dipercayai. So bukan senang dia cara dia mengumpulkan hadis. Dia menghafal lebih daripada, tak silap saya, 100,000 buah hadis. Kan dia tapis. Dia perhatikan sanad-sanad perawi-perawi dia, baru dimasukkan ke dalam kitab hadis. Itu yang perlu kita ketahui. Selama berapa tahun? 16 tahun kalau Bukhari cara dia mengumpul hadis. Bukan bermaksud saya Bukhari tu yang buat hadis, bukan. Hadis tu sudah ada di zaman Rasulullah. Perbuatan Nabi tu sudah ada, dihafal oleh sahabat, dilihat oleh sahabat. Panas. Ada yang menulis, ada yang menghafal. Itu perlu Panas. Kalau dia mengumpulkan 16 tahun, ada 100,000 hadis, satu hari dia bisa hafal berapa hadis? Itu soalan yang bagus. Okey, ya, itu memang saya pernah baca tentang tu. Satu hari ada satu manusia bisa hafal satu buku? Ada 100 ayat. Itu perlu difahami. Imam Syafi'i, kalau abang kenal Imam Syafi'i kan, setiap manusia diberi kelebihan bang. Kalau belajar tentang Islam kan, Imam Syafi'i boleh lebih menghafal, jelek, lebih ganteng, dia menutup, banyak, lebih tinggi, lebih pendek. Itu kelebihan. Bukan macam IQ kan, macam cara berfikir saya dengan abang pun berbeza kan. Saya lebih highest kan, IQ saya tinggi kan daripada orang Kristian kan, macam abang kan. Kamu lebih contoh bang, contoh. Setahu saya. Kamu lebih contoh bang, saya bagi setahu saya. Bukan bang, saya bagi contoh bang, jangan abang jangan ni. Maksudnya highest daripada segi IQ kita. Saya bagi saya dengan abang kan, abang rendah IQ kan, abang tak boleh berfikir tentang ayat-ayat Alkitab. How do you know? Kamu aja baik bohongnya gimana saya percaya kamu ini? Saya percaya kamu banyak bohongnya doang, Anas. Bukan. Ya, contoh saya bagi contoh. Maknanya setiap manusia tu udah kita pakai logika aja, pakai logika. 16 tahun hafalin 100,000 hadis. Itu satu hari berapa hadis, hitung aja coba. Dia bisa hafal. Tak silap saya bang. Dia 16 tahun itu, makanya kita hitungnya 100,000 hadis bagi 16 tahun aja kita hitung coba. Kalau hitung kan, hitung coba. Satu hari itu lebih kurang 300 hadis bang dia menghafal. So dia tapis. Mungkin nggak manusia bisa hafal satu hari 700 hadis? Itu maksudnya macam saya dengan abang kan berbeza. IQ abang kan rendah. Makanya itu udah nggak mungkin, Anas, nggak mungkin itu. Gimana pula nggak mungkin bang? Abang percaya tak budak umur 12 tahun sudah menghafal Al-Quran? Abang percaya tak itu? Nggak percaya saya. Al-Quran. Nggak percaya. Ya, di Indonesia ada pusat tahfiz kan? Abang pergi abang itu try dia hanya ini doang. Ya. Okey lah bang, saya pun mau berbuka puasa. Ya bang. Tempat saya sudah mau masuk. Okey, terima kasih bang atas diskusi yang baik. InsyaAllah kita boleh berbagi lagi. Teruskan beritakan firman Tuhan aja, Anas. Ya, salam satu Tuhan. Ya bang. Teruskan beritakan firman Tuhan, semoga semua tercerahkan. Salam satu rumpun, salam Tuhan satu. Salam. Ya, ikut Nabi yang sholawat kepada Allah, bukan Allah yang sholawat kepada Nabi ya, Anas.